Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nabila dari kelas 2A, Prodi PAI. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan judul Akhlak Keluarga Islami. Akhlak keluarga Islami. Yang pertama, membangun harmoni dalam rumah tangga. Keluarga adalah pilar utama masyarakat. Dalam Islam, akhlak menjadi pondasi penting yang harus dijaga setiap anggota keluarga. Membahas bagaimana akhlak Islami diterapkan dalam keluarga, mencakup hubungan dengan orang tua, anak, pasangan, dan tetangga. Mari kita telusuri bagaimana nilai-nilai ini membentuk keluarga yang harmonis. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak keluarga Islami dalam 4 bagian utama. Yang pertama terhadap orang tua, yang kedua terhadap anak, yang ketiga terhadap pasangan suami istri, dan yang terakhir terhadap tetangga. Akhlak berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban utama dalam Islam. Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan melayani mereka, terutama saat mereka lanjut usia. Jangan berkata kasar atau membentak, tetapi berikan perhatian dan penuhi kebutuhan mereka. Doakan mereka dengan tulus sebagaimana mereka telah mendidik kita sejak kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang artinya, "Ya Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil." Uwais Al-Qarni adalah teladan nyata dalam berbakti kepada ibunya, sehingga mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti jalannya dengan senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Salah satu contoh menghormati orang tua yaitu yang pertama menghormati, tidak berkata kasar atau membentak. Yang kedua, berbuat baik, memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, mendoakan, memohon rahmat Allah untuk mereka. Selanjutnya, akhlak terhadap anak. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak mereka dengan nilai-nilai Islam. Berikan kasih sayang, ajarkan tauhid, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Jadilah teladan yang baik, karena anak meniru perilaku orang tua. Peliharalah mereka dari api neraka dengan pendidikan yang benar. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Luqman Al-Hakim adalah contoh bijak dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mari kita ikuti jejaknya dengan mendidik anak-anak kita dengan hikmah dan cinta. Contoh akhlak terhadap anak. Yang pertama, memberikan kasih sayang, menyayangi anak dengan tulus. Yang kedua, memberikan pendidikan dengan mengajarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, dengan teladan, yaitu memberikan contoh yang baik. Berikutnya, akhlak suami istri. Dalam hubungan suami istri, Islam mengajarkan untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Suami adalah pemimpin keluarga, dan istri wajib menghormati suami dalam kebaikan. Saling menasehati dalam kebaikan adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Jadikanlah rumah tangga sebagai tempat yang penuh kasih dan sayang. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha adalah teladan pasangan yang saling mendukung dalam suka dan duka. Mari kita ikuti jejak mereka dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.
Contoh contoh akhlak suami istri: yang pertama, cinta, saling mencintai dengan tulus. Yang kedua, hormat, saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, dukungan, saling mendukung dalam segala hal. Kemudian, akhlak terhadap tetangga. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jangan menyakiti tetangga, bantu mereka yang membutuhkan, dan hormati perbedaan. Tetangga adalah saudara terdekat kita, dan menjaga hubungan baik dengan mereka adalah sebagian dari iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangga. Hadis Bukhari dan Muslim. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari kita ikuti jejaknya dengan menjadi tetangga yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya yaitu tidak mengganggu, menghindari perbuatan yang merugikan tetangga, kemudian memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan, kemudian menghormati dengan menghargai perbedaan dengan tetangga. Implementasi akhlak Islami dalam keluarga. Akhlak Islami dalam keluarga bukan hanya teori, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari diri sendiri, kemudian ajarkan kepada anggota keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan penuh berkah. Dengan menerapkan akhlak Islami, kita dapat menciptakan keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk mengimplementasikan akhlak Islami dalam keluarga. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Perbaiki akhlak diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, ajarkan kepada keluarga, itu memberikan contoh dan nasihat kepada anggota keluarga. Ketiga, jadikan rumah nyaman. Ciptakan suasana yang harmonis dan penuh berkah. Kesimpulannya, akhlak keluarga Islami adalah kunci kebahagiaan. Akhlak Islami dalam keluarga adalah fondasi kehidupan yang harmonis. Dengan menetapkan akhlak terhadap orang tua, anak, pasangan suami istri, dan tetangga, seorang muslim dapat menciptakan keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mari kita jadikan akhlak Islami sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.